Oke, kalau begitu kita akan coba meneruskan materi yang kemarin ya. Tapi sebelum kita menerusin kemarin, Mister mau pastiin dulu semuanya sudah sampai yang terakhir kita kerjakan. Mister akan coba share screen dulu. Oke. Yang lainnya silahkan dibuka ya Visual Studio Code-nya. Nah, kemarin kita terakhir sampai sini. Mister coba kill terminal bentar. Nah, di bagian yang kedua ya kemarin. Belum. Bagian yang pertama ya. Oke, bagian yang pertama. Bagian pertama kita udah import pygame-nya juga udah oke. Kemudian bagian window-nya Mister akan coba review sedikit di sini. Window-nya di sini baris ke-13. Kemudian kita set dengan ukuran 700-500, kita assign dengan variable size. Kemudian selanjutnya gunakan game loop. Menggunakan game loop di sini kita mulai di baris code 40. Jadi kita akan buat gamenya akan looping terus-menerus ya. Dengan setup variable game pertamanya adalah nilainya true, kita assign true. Jadi ini kita mau review bentar sedikit terkait dengan apa yang udah kita pelajari yang kemarin. Kemudian kita udah set FPS-nya 60 frame per second. Nah, kalau yang ini kemarin kita buat coba-coba kan, kita coba-coba yang 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, ini nanti kita coba frame-nya kita atur 60 frame rate per second. Tapi kalau nanti teman-teman mau frame-nya pingin lebih kecil lagi atau lebih besar lagi, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Kemudian di setup di sini di bagian while loop-nya. Pakai ini ya. Ini dia. Function clock. Object clock, sorry. Kemudian set background musiknya kita gunakan mixer. Dia akan ngeloop terus menerus di sini, tapi nggak usah dimasukkan ke while game ya, dia otomatis akan ngeloop terus menerus selama aplikasinya dimainkan. Jadi kita gunakan perintah untuk load si musiknya dengan menggunakan function load. Kemudian pada saat kita ingin memainkan musiknya, kita gunakan function play. Selanjutnya membuat dan menampilkan si karakter sprite-nya. Awalnya kemarin kita gunakan yang code biasa ya. Kita gunakan semuanya code biasa, belum menggunakan kelas yang Mister komen di sini ya. Kemudian kita define juga posisinya, action-nya, kita komen juga di sini karena kita udah setup ke kelasnya. Tapi ini awal mulanya ya. Awal mulanya kenapa kok kita nanti kemarin kita berubah ke kelas. Karena akan lebih simpel lagi di pemanggilannya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Nah, ini juga pada saat kita gunakan code sederhana code biasa. Ini untuk yang bagian pergerakan Mister komen dulu. Nanti kita akan bahas pada malam hari ini. Ini bagian yang untuk menampilkan si sprite-nya. Nah, setelah itu kita convert ke dalam kelas. Kita ambil masing-masing propertinya, properti untuk load image dan transform image-nya dengan skala yang udah kita tentukan. Skalanya kita gunakan 65x65 ya. Yang ini sprite-nya 65x65. Kemudian kita buat kita dapetin rectangle-nya supaya nanti untuk persiapan pada saat kita mau membuat dia collide dengan si musuhnya atau collide dengan si treasure-nya, collide dengan si maze-nya. Oke, siap. Bentar. Kita coba dulu. Udah banyak yang bergabung ya. Oke, halo Jana, halo Giska, halo Ezra, semuanya. Assalamualaikum. Ntar, Mister akan coba ini ya. Coba up lagi di WA untuk kopiannya. Kopian filenya kemarin Mister udah kirim. Nah, ini dia. Mister up di WA ya. Bagi teman-teman yang belum copy untuk code-nya, code terakhir ya maksudnya. Ini bukan code yang udah final, code terakhir kita yang minggu kemarin. Silakan di copy dulu, diambil dulu filenya, udah Mister up di WA. Jadi nanti di bagian hasil akhirnya kita masih berbentuk seperti ini ya, sesuai dengan pertemuan kita yang di day 1 ini. Terdengar suara musik dan ini masih belum bisa bergerak. Posisinya masih seperti ini. Kita udah munculin enemy-nya sebelah kanan, kemudian ada yang player kita sebelah kiri yang warna biru. Tampilan terakhir seperti ini. Oke, coba yang lainnya di running sama nggak ya? Mister mau coba pastiin dulu.
tidak muncul. Oh wait, Mister share screen lagi deh. Share screen ulang. Ini Mister share screen PowerPoint dulu. Oke, udah muncul. Wait. Ternyata koneksinya lagi bermasalah. Sebentar ya, Fatan ya. Koneksi Mister lagi bermasalah sepertinya. Mister close dulu. Oke, ini kita close. Ini kita close. Oke, sekarang nah harusnya udah oke koneksinya. Nah, sekarang Mister akan coba balik lagi ke share screen yang all, entire screen. Oke, kalau sekarang gimana? Sudah muncul nggak? Wait. Sekarang gimana? Sekarang Mister pindah ke PowerPoint. Gambar PowerPointnya udah muncul belum? Untuk Fatan, Kevin, dan teman-teman yang lainnya gimana? Gambar PowerPoint Mister udah muncul belum? Ini Mister switch ke yang PowerPoint dulu. Udah muncul? Udah clear? Sudah, oke, good. Terus sekarang Mister pindah ke code-nya. Nah, code-nya terakhir, Mister mau coba running dulu. Code terakhir kita, sekali lagi, bentuknya seperti ini. Ada sound-nya, ada musik yang playing di background-nya. Kemudian ada gambar background hutan, player warna biru, dan cyborg di sebelah kanan. Nah, teman-teman yang lainnya coba share screen. Mister mau cek dulu, memastikan udah seperti ini semua apa belum. Atau gini, yang udah seperti ini coba resign semuanya. Tampilannya udah berbentuk kayak tadi. Silakan resign yang sudah tampilannya seperti yang tadi Mister tunjukkan. Udah keluar sound, udah keluar display karakternya, biru sama yang musuhnya, background. Oke, Fatan, oke, cukup. Fatan udah oke. Fatan kemarin kan yang ini, yang buat ininya, code-nya. Yang lainnya, Jonah, Fatih, Ezra, Giska, Kevin Dharma. Sudah muncul semuanya. Untuk bagian terakhir, yes, oke, good. Yang lainnya, Ezra, yes, mantap. Untuk Jonah, Giska, apakah sudah selesai? Ezra, kita supaya nanti pada saat mulai code-nya kita start dengan posisi yang sama nih. Untuk Jonah, Ezra udah tadi ya. Jonah, Fatih, sama Giska. Oke. Nanti coba di resign Giska. Tadi udah aktif dia nanya tadi. Nanya ini filenya Ezra. Nanti ini ya, coba resign kalau udah running ininya untuk yang posisi terakhir kita ya. Oke, good. Jonah udah oke. Nah, sembari kita nunggu dua lagi, Giska sama Fatih, Mister akan coba kembali ke Farhan. Halo Farhan, assalamualaikum, selamat bergabung. Oke Farhan, kita tadi tunjukin posisi VS Code kita terakhir. Code kita terakhir ini menampilkan seperti ini ya Farhan ya. Coba punya Farhan di running, sudah seperti ini apa belum? Ada suara soundnya, suara musiknya, kemudian ada player warna biru sebelah kiri dan cyborg sebelah kanan. Udah itu aja. Tracernya memang belum dimunculin. Nanti kalau udah di running nanti kalau udah di running Farhan clear udah sama seperti ini, coba resign ya Farhan. Aduh, sorry. Lagi rame. Yes, sir. Oke, sip. Mari kita tunggu teman-teman yang lain siap. Nah, Mister mau coba nge-review terkait dengan apa yang udah kita lakukan kemarin ya. Mister switch ke PowerPoint-nya dulu. Nah, di sini kita akan ngelanjutin maze game yang kemarin. Kemarin kita udah nampilin yang seperti tadi Mister sampaikan. Nah, sekarang goal-nya nanti akan berbentuk seperti kurang lebih. Sama seperti yang kemarin Mister tunjukin ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat ke step berikutnya dengan si birunya ini atau karakternya
mempunyai perilaku yang dia bisa bergerak kanan kiri atas bawah. Kemudian perilakunya untuk yang si musuhnya bisa bergerak kanan kiri, dan itu bergerak otomatis, bukan kita yang gerakin ya. Jadi by system dia akan bergerak kanan kiri dan sebagainya. Nah, nanti rencananya kita akan buat ke dalam bentuk kelas. Nah, tapi sebelum masuk ke kelas seperti yang kemarin, kita sebelum masuk kelas kan kita code biasa tuh, code biasa supaya nanti pada saat kita masuk ke kelasnya itu tahu, oh alurnya kayak gini loh ternyata. Jadi nggak langsung ke kelas supaya nanti nggak bingung juga teman-temannya. Nah, ini yang udah kita lakukan kemarin ya, mulai dari create window-nya dan sebagainya, size-nya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke langkah berikutnya. Ada 4 step yang akan kita kerjakan di hari kedua ini, di malam yang pertemuan kedua ini terkait dengan pembuatan miskinnya. Nah, di sini coba teman-teman tambahkan dulu beberapa poin di bagian ininya ya, perencanaan. Jadi pindah ke sini, login, kemudian masuk ke yang sebelah sini. Masuk ke course-nya, masuk yang miss planning-nya ini. Pilih yang nomor 2 ya berarti ya, pilih yang nomor 2. Nanti tambahkan beberapa code. Nah, beberapa baris ini. 1, 2, 3, 4. Ini Mister kopikan aja lah ya, saya. Yang pertama ini copy paste saja, Mister kirim di chat ya. Ini yang pertama. Oke, Farhan. Oke, nice Farhan. Sip. Tinggal 2 lagi berarti, Jona sama Giska. Gimana Giska? Jona udah aman? Start kita code-nya sama. Ini yang kedua. Ini silakan ditambahkan di ininya ya, di bagian perencanaannya. Tambahkan dulu sembari kita nunggu teman-temannya yang lain. Nunggu Fatih lagi nge-lag banget nih kayaknya. Oke, Giska gimana Giska? Aman Giska? Clear? Code-nya sudah di copy, sudah di download dari WA-nya? Halo, Giska? Yang lainnya ditambahkan dulu ya, ini yang ada di chat-nya. Oke, nice, good. Tinggal Fatih nih, Fatih kayaknya lagi nge-lag banget. Tapi insya Allah kayaknya udah oke sih. Oke, kalau gitu ditambahkan dulu di bagian checklistnya di sini. Kita harus update, ada 4 lagi pekerjaan yang akan kita selesaikan pada malam hari ini. Mister udah copy di bagian chatnya, nanti bisa langsung dikopikan aja, di paste aja di bagian ininya ya, di bagian course-nya di sini. Nah, masuk ke yang nomor 2, kemudian tambahkan ini. Kalau udah jangan lupa di save ya, sebelah kanan. Oke, nah terus selanjutnya Mister akan masuk kembali lagi ke yang Pygame labirinnya. Nah, oke, kita lanjutin dulu ke PowerPoint sebentar. Nah, di sini kita akan membuat beberapa hal baru, yaitu pergerakan player dan pergerakan enemy yang tadi Mister sampaikan. Nah, beberapa hal yang perlu kita review tadi udah Mister sampaikan pada saat kita iya, nggak nyaut soalnya Giska, kita kemarin manggil Giska. Jadinya sampai kelar kok nggak ada pada soalnya kebetulan Ezra lagi ada trouble di Python, jadi kita kemarin ada extend sampai selesai. Jadi lah kok masih ada Giska gitu, pas nyadar, pas dipanggil nggak nyaut. Oke, lanjut dulu. Mana tadi ini ya? Oh, ini tadi reviewnya tadi ya. Jadi kita udah sampai ke bagian tampilan awalnya seperti ini ya. Dan beberapa event yang udah kita pakai terkait dengan event untuk quit, kemudian untuk display update-nya, dan untuk frame rate per second-nya juga udah kita setup. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke bagian. Nah, ini dia. Kita akan mulai untuk membuat kelas ke dalam kelas turunan ya, lebih tepatnya kelas turunan ke dalam code kita. Namun seperti biasa kita akan coba mulai dari awalnya ya. Kenapa kok harus muncul kelas turunan? Jadi kita di sini misinya adalah untuk membuat
si sprite-nya itu bergerak. Nah, untuk membuat sprite-nya itu bergerak, kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi pada saat ada, kita kan sprite-nya ada koordinat ya, X dan Y. Pada saat kita tekan tombol kanan, kiri, ini yang player, maka dia harus update tuh si koordinatnya, baik X atau Y-nya. Begitu pula nanti pada saat yang enemy juga kurang lebih seperti ini. Cuman bedanya enemy otomatis, kita yang playernya enggak, kita pakai tombol. Kalau yang enemy otomatis dia kanan kiri. Dan kita batasi, nggak sampai ke ujung ya, nggak usah ke ujung layar sebelah kiri, tapi kita batasi ujung sebelah kanan sama beberapa poin koordinat yang akan kita tentukan. Nah, sekarang kita akan coba review terkait yang udah kita demonstrasikan juga di bagian 2 minggu yang lalu mengenai get press untuk mendapatkan informasi tombol apa sih yang kita tekan. Nah, kurang lebih komennya seperti ini. Dan nanti kita akan buat komen ini sebagai pergerakan si playernya. Nah, ini sebenarnya kemarin udah dibuat oleh Farhan. Kemarin dibuat oleh Fatan. Jadi Mr. Komen dulu tuh. Mr. Komen seperti ini. Jadi di sini kita sudah ada sebenarnya di bagian bawah, di bagian loopnya udah udah dibuat oleh Fatan. Nah, tadi mana? Oh, ini dia. Nah, ini. Mari kita pakai yang ini kan. Nah, ini Mr. Komen dulu sementara pada saat hari Minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan pakai ini. Nah, sekarang lanjut aja ya, langsung kita ke code-nya. Ini Mr. tutup dulu biar kelihatan besar. Nah, di hari yang kedua seperti yang udah kita sampaikan atau kita tulis di checklistnya, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia akan bergerak kanan kiri, yang sebelah kanannya dan si playernya dia bergerak sesuai dengan apa yang kita tekan di keyboardnya. Ada 2 saja yang akan kita buat, yaitu semuanya adalah kelas turunan dari player dan kelas turunan dari enemy. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita seperti biasa, seperti yang di kemarin juga hari pertama, kita nggak langsung lompat ke kelasnya, tapi kita coba one by one, step by stepnya, kenapa kok harus kelas, kenapa kok seperti ini, dan sebagainya. Kembali lagi ke sini, ke bagian code-nya. Jadi kita sudah membuat semuanya nih muncul, sekarang kita mau nampilin, untuk menggerakkan si player birunya. Nah, ini Mister buka aja ya, langsung buka aja ya. Langsung buka, kemudian Mister akan running. Kalau kita lihat di bagian konsolnya yang sudah dibuat Fatan kemarin, itu dia sudah bisa mendeteksi ketika Mister tekan tombol up, dia berubah jadi 1. Untuk kanan kiri bawahnya masih belum, tapi ini at least sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagian atasnya ya, nanti kita akan modify untuk bagian-bagian yang lainnya. Jadi dia udah ada mendapatkan informasi atau user input dari si keyboard kita. Nah, sekarang kita tinggal membuatnya. Karena kemarin kita udah transformasi ke dalam bentuk kelas, makanya di sini punya Fatan, Y1-nya dan X1 dan sebagainya ini udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Karena kita akan transformasikan ke dalam bentuk kelas. Kelasnya apa? Punya rect. Dia punya koordinat yang ada di rect-nya, yang melekat dengan image-nya. Nah, jadi nanti untuk yang XY-nya kita akan panggil dengan koordinatnya si rect-nya punyanya kelas game sprite yang udah kita define di sini. Masing-masing karakter ini sudah punya kelasnya masing-masing, punya koordinatnya masing-masing, ukurannya masing-masing dan sebagainya. Bahkan image-nya juga sudah ada. Jadi nanti di sini kita perlu memodifikasi hanya di bagian Y1, X1 dan apa nih, ada size. Nah, ini juga di bagian size-nya. Mulai dari atas dulu ya. Key press up-nya ini untuk Fatan pakai apa nih? Oh, WASD ya. Oke, dia bergeraknya pakai WASD ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buat yang up juga, up, down, right, left, boleh juga, terserah, yang mana aja. Ini yang bagian print-nya Mr. Comment dulu. Bagian print-nya Mr. Comment dulu. Nah, ini tadi yang key press-nya ini adalah untuk menginisiasi bagaimana kita mendeteksi seluruh masukan yang ada di keyboard. Kemudian kita buat seleksi di sini. Di baris 57, 59 dan seterusnya, kita buat yang 57 itu untuk ngefilter hanya W saja yang ditekan. S, A, D dan seterusnya ya. Nah, W ini kan ke atas. Berarti dia harusnya Y-nya itu Y-nya si ini ya, si player ya. Si player itu kita pakai namanya apa? Oh ya, namanya player. Kebetulan namanya sama ya. Y-nya si player itu yang akan kita jadikan patokan. Kalau Y-nya dia itu ternyata lebih besar daripada 0, berarti posisinya
0 itu di sini ya, atas sini ya. Berarti dia posisinya ada di bagian bawah sini misalnya. Sini gitu ya. Lebih besar daripada 0. Maka dia ketika dipencet atas, maka akan dia mengurangi nilai Y-nya. Udah benar Y-nya. Cuman kemarin kita perlu modifikasi ke bagian si kelasnya. Kelasnya ini Y1-nya itu bukan Y1 lagi variabelnya, tapi kita panggil player rect X. Jadi nanti kita akan buat playernya ini berubah X-nya. Rect X-nya tadi seperti misalnya sampaikan, kita punya properti image dan rect. Rect ini menyimpan koordinatnya. Jadi koordinat yang tadi kita masukkan di sini, yang ini ya, misalnya ada 610 sama 300, ini kan koordinatnya akan disimpan di bagian rect-nya. Kita modify di situ dengan memanggil si bagian objeknya, kemudian kita panggil propertinya. Propertinya apa? Rect. Nah, rect ini yang akan kita panggil kalau ternyata dia ini Y ya, bukan X. Y, kalau dia atas bawah maka yang dipanggil Y-nya, tapi kalau dia kanan kiri maka yang dipanggil adalah X-nya. Jadi nilainya itu nanti bukan lagi Y1, Y2 dan sebagainya, tapi udah kita panggil masing-masing objeknya. Dan ini nanti jadi player dot rect. Tadi kan ini seperti ini ya, awalnya Y1 ya. Y berarti rect Y. Jadi nanti dia akan melihat, ngecek posisi rektangelnya si player itu di mana. Sekarang kalau kita coba ini dulu, kita aktifkan ini dulu, benar nggak dia akan naik ke atas? Kalau kita running, W ya. Nah, udah benar ya, W-nya udah naik ke atas. Y1 is not defined. Ya, yang lainnya kalau dia kepencet dia pasti bakalan error karena Y1 X1-nya udah nggak ada lagi. Sampai sini kebayang ya? Ini kita udah mengaplikasikan kelas yang udah kemarin kita buat, yang persiapan yang kemarin kita buat di minggu yang lalu. Sampai sini kebayang ya? Jadi kalau kita mau gerakkan udah nggak lagi pakai Y1, Y2, tapi kita langsung manggil ke kelasnya masing-masing. Nah, begitu pula yang lainnya juga sama. Yang ini juga sama. Berarti ini kalau ini Y1, berarti dia player rect dot Y plus sama dengan 5. Kemudian yang ininya juga Y1-nya ganti player dot rect dot Y. Nah, size satunya ini adalah variabel yang ada di atas ini ya, yang udah kita tentukan untuk variabel besarnya jendela permainan kita atau aplikasi kita. Width-nya 700, tingginya 500. Nah, kalau kita ke arah XY, berarti kita ngomongin tingginya kan? Berarti size-nya kita ambil tuple yang indeks ke 1. Kenapa? Karena kan tadi bentuknya kan kayak gini ya. 700, 500 gini kan? Ini kan bentuknya tuple nih. Nah, kita panggil yang bagian height-nya karena kita ngomongin tinggi. Makanya Fatan kemarin untuk set size-nya batasannya adalah tingginya dikurangi dari tinggi sprite-nya. Tinggi sprite-nya berapa? 65 kan? Kemarin kebetulan ini persegi ya, 65,65 ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini dia 65,65. Jadi width-nya 65, height-nya juga 65 sama kebetulan. Tapi hati-hati nanti pada saat mempunyai karakter yang berbeda ukuran antara tinggi dengan lebarnya disesuaikan ya. Nah, ini kita panggil yang height-nya juga. Jadi biasakan nanti kalau pas manggil meskipun nilainya sama tetap nge-freeze. Oke. Wait. Kita cek dulu. Nge-freeze. Oke, stop share dulu. Share ganti dulu. Kalau sekarang PowerPoint-nya Mister udah muncul ya? Oke, udah muncul. Terus sekarang ganti lagi. Ini aja. Oke. Sekarang masih terlihat ini nggak? Nge-freeze nggak? Gambarnya ini udah gerak-gerak nggak? Gambar yang di sebelah kanan contohnya. Gimana Jana? Udah aman? Udah. Sama Fatan juga ya? Nge-freeze juga ya? Sekarang gimana? Masih nge-freeze nggak? Tes. Wait. Ganti lagi.
pakai yang ini. Sekarang gimana nih? Oke. Oke, sebentar. Oke, gimana sekarang? Apakah masih nge-freeze? Sekarang coba Mister back ke ini dulu ya, ke PowerPoint dulu. PowerPointnya gimana? Udah bisa bergerak belum? Ini Mister gerakin PowerPointnya. Udah bisa bergerak? Gimana gambar Mister? Apakah sudah aman belum? Sekarang Mister ada di code-nya nih. Di bagian code-nya apakah udah oke? Kelihatan? Bagi yang masih bermasalah, masih terlihat nge-freeze, coba ini, resend. Biar bisa nandain ke Mister. Gimana, aman? Gerakin kursor. Oke, sekarang kayak gini. Sudah? Apakah masih nge-freeze? Masih nge-freeze. Aduh, kenapa ini? Oke, bentar. Kalau gambar Mister sekarang deh. Mister pakai video biasa. Gerak-gerak atau udah masih ini? Masih nggak bergerak gambar Mister? Halo? Oke. Kita coba matiin. Sekarang kayak gini deh. Kalau Mister matiin video bisa membantu nggak? Nah sekarang gini, gimana? Kursornya Mister gerak-gerakin, apakah masih nge-freeze juga? Mister udah matiin videonya nih. Semoga gimana semuanya? Sekarang Mister coba ke PowerPoint ya, ke PowerPoint. Di PowerPoint ini bergerak nggak? Halo, tes. Wah, platformnya lagi down lagi ya. Sebentar, kita coba pakai yang ini dulu deh. Oke, ini masih PowerPoint. PowerPointnya dia terlihat bergerak nggak, teman-teman? Ini Mister gerakin ke atas, ke bawah. Gerak sih, Mister. Gerak ya. Oke, moga-moga bisa kembali normal kembali. Oh, gerak ya. Alhamdulillah, akhirnya gerak juga. Sorry, jadi kemarin memang ada sempet trouble di platformnya. Jadi ini lagi maintenance juga. Semoga nanti nggak terlalu mengganggu ya. Sekarang coba Mister kembali untuk share screen semuanya ya. Share screen semuanya, entire screen. Oke, Mister gedein dulu suaranya. Oke, nanti kalau ada ini ada problem lagi, nge-freeze lagi, resend ya. Supaya Mister notice kalau chat kadang nggak terlalu kedengeran, di resend aja. Nah oke, sekarang masuk ke bagian mana nih tadi ya, code-nya ya, kembali ke code-nya. Ini kita udah setup untuk di bagian Y, baik dia mau naik ataupun mau turun. Ini bagian naiknya, ini bagian turunnya ya. Nah kita setup ini sesuai dengan batasan size height-nya, kemudian size height-nya juga si sprite. Kenapa kok harus kurangi si size-nya sprite-nya? Kalau di bagian bawah ingat untuk penggambaran si Python Pygame itu ada di bagian pojok kiri atas.
Jadi supaya dia nggak tenggelam ke bawah, maka kita harus kurangi dulu dengan height-nya si sprite. Height-nya sprite tadi adalah 65. Jadi kalau ini di running, Mister coba running. Nah ini kalau dia dipencet ke atas, udah mentok nih, nggak bisa lagi. Sorry, kepencet bagian bawahnya. Terulang lagi. Nah kalau dipencet bagian bawah juga sama. Dia udah nggak bisa tembus lagi. Kalau kita tahan ke bagian bawah, dia udah nggak bisa melebihi dari apa yang udah kita tentukan layarnya. Nah, hal yang sama berarti kita perlu setup juga untuk yang di bagian X-nya. Ini kita copy aja, Mister copy, diganti dengan X ya. Player rect X. Kemudian yang ini juga sama, rect X. Ini Mister memodifikasi apa yang udah kita buat kemarin ya, yang dibuat oleh Fatan dan teman-teman juga semuanya kemarin. Ini kita modifikasi jadi player rect X semuanya. Kemudian size-nya ini Mister ingatkan disesuaikan karena X itu adalah lebar, berarti size yang diambil adalah di bagian tuple-nya itu adalah indeks sprite yang ke-0. Kemudian sprite-nya pun juga lebarnya sprite supaya nanti dia nggak tembus. Karena kalau kita coba running di sini, nah ini ya, kita coba ke kanan, nah dia udah mentok nih, nggak bisa lagi ke kanan lagi. Ini juga ke kiri juga udah mentok. Jadi sampai sini semuanya udah oke ya. Ini masih kita nge-review apa yang udah kita, ini sebenarnya udah pernah kita lakukan ya di 2 minggu yang lalu di play game ya. Jadi kita udah bisa membuat si playernya nggak keluar dari aplikasi yang udah kita buat, jendela aplikasinya. Sampai sini ada yang bimbel programming tapi bisa ngebug. Apa nih? Bimbel apa nih? Oke, Mister coba ini dulu, stop share dulu. Mister coba ke yang di window-nya. Aplikasi apa nih Ezra nih yang ngebug? Oke, sampai sini kira-kira udah pada clear semua? Udah clear semua untuk ininya, untuk di code-nya. Jadi ini kita modifikasi apa yang sudah ada. Kemudian kalau kita running, dia sudah bisa bergerak kanan, kiri, atas, bawah dan tidak melebihi layarnya. Kalau yang udah oke, udah kelar semuanya, coba raise hand. Oke, Fatih lagi nge-lag kayaknya. Yang lainnya, kalau udah clear di code-nya sampai ke bagian pergerakannya si player, kita coba raise hand dulu. Yang lainnya gimana, udah aman semua? Udah clear? Farhan, Jona, Fatan, Ezra, Giska, Kevin Dharma. Mister hanya memodifikasi di bagian pergerakannya aja ya, kontrolnya aja. Jadi yang Mister kerjakan tadi ini coba kita kasih nama aja ya, kontrol. Oke, ada error. Player rect Y plus 5 indentation. Oke, ini bagian spasinya nih. Coba dicek spasinya antara if dengan di dalam code if-nya itu harus ada spasinya ya. Coba punya Giska bisa di share screen nggak? Biar Mister bisa ngeliat. Ini karena spasi aja nih kayaknya. Bisa screencast. Oke. Baris ke-60 itu di mana? Oke. Nah, itu dia. Ada 700 itu dihapus aja, Giska. Itu tadi Mister nyontohin angka tuple yang kita akan akses. Nah, itu hapus aja. Oke, sekarang coba di running lagi. Angka 700 yang tadi Mister ini ya, Mister typing tadi, Mister ketik itu hanya untuk menampilkan ke teman-teman bahwa ini loh yang akan kita akses gitu ya. Masih ada error kah? Display update. Oke, kenapa itu display update-nya ada 2?
Itu dihapus saja yang di bagian bawahnya, key pressnya. Yang komen mulai dari baris ke 69 sampai baris ke 78 dihapus aja Giska. Yang komen yang ini, code yang di komen udah aman ya, udah muncul. Tapi biar nggak bingung Giskanya, dihapus aja yang di bagian bawahnya, baris ke 69 sampai ke 78 itu dihapus aja, nggak apa-apa. Itu nggak berguna. Kita pakai yang ini aja, yang punya Giska yang mulai dari baris ke 67 ke atas. Nah, oke, harusnya di situ aman sih. Coba di running lagi, apakah masih ada error nggak? Udah clear ya? Aman? Kalau Mister lihat di bagian ininya nggak muncul. Oke, coba ke atas dulu, scroll ke atas. Display update-nya itu masuk ke dalam file apa enggak? Mana body file-nya? Oke, itu display update-nya masukin satu tab lagi guys kak. Display update sama yang bagian clock tick-nya itu masukin 1 kali tab. Nah boleh 4 kali spasi atau 1 kali tab. Oke. Gimana? Masih muncul atau enggak? Sudah muncul? Sudah muncul? Belum? Belum. Coba di scroll ke atas dulu. Di scroll ke atas di bagian while-nya, player reset-nya udah. Harusnya udah muncul sih guys kali ini. Gak muncul kah aplikasinya? Gak muncul. Nah, kita coba cek dulu. FPS-nya tadi udah. Gak ada yang beda sama punya Mister nih. Coba Mister sini dulu. Display update, errornya pun gak ada. Oh sebentar, itu udah bisa jalan tuh KD-nya ketika diklik. Coba gini, Giska running, kemudian coba nanti dipencet huruf D. Running, nanti dipencet huruf D. Pas waktu ininya, dia ini crash nggak? Coba Mister lihat dulu. KD is not defined. Nah ya benar. Berarti dia udah benar tuh. Tinggal ininya, ini K-nya huruf besar. Ini kenapa kok nggak bisa jalan Giska? Karena tadi pada saat K untuk key-nya di bagian A sama D-nya Giska itu belum dibenerin code-nya. Nah jadi kalau dipencet ke kiri atau ke kanan dia akan error, crash keluar. Jadi makanya dibuat player rec semuanya. Jadi Mister akan coba highlight lagi yang punya Mister ya. Jadi di sini Giska coba modify di bagian A-nya itu player rec-nya ini X1 sama X1 yang sebelah sini itu diganti player rec X. Kemudian yang sebelah kanannya juga ada X1 juga kan. Nah, ini juga sama X1-nya juga diganti player rec X semua. player.rec.x. Kalau enggak nanti dia akan error karena itu variabelnya enggak dipakai sama kita udah. Kemarin, nah itu kan punya Giska. Nah, ya itu betul. Coba di running dulu sekarang. Itu udah player rec X semua tuh. Nah, punyanya Giska diganti yang X1-nya itu ke player rec X. Yang bagian X1. Ya diganti tambahin X. Nah, sip sama semuanya juga. Nanti yang X1-nya diganti player rec X semua. Kenapa kok player rec X? Kita ingin mendeteksi seluruh objeknya atau koordinat dari masing-masing objek yang udah kita define di atas tadi ya. Nggak lagi pakai X1, X2, X1 dan Y1-nya ya. Itu dihapus dulu X1-nya yang punya Giska di baris ke 64 sama 62. Ya, sip. Sekarang coba di running lagi. Harusnya sih udah oke. Kalau dipencet kanan kiri udah bisa jalan. Kalau dia mentok di atas, nanti dia udah nggak bisa lagi masuk atau keluar dari layar kita.
Udah clear berarti ya Giska? Aman? Apa itu? Name is not defined. Line 59. Itu size ke 1. Indeksnya ke 1 Giska 59. Bukan size ke I. Ini I kan hurufnya? Iya benar I. Yang di baris 59 itu Giska kayaknya tipe tuh. Size itu pakai indeks yang ke 1. Kenapa ke 1? Karena kita mau dapetin height-nya, tingginya. Jadi kalau dia dipencet ke atas, ke bawah, kiri, kanan, dia harusnya nggak boleh lagi keluar dari layarnya. Oke, clear ya? Oke, gimana Syiklan, Fatan? Crash juga. Farhan, pastikan untuk ini ya. Bukan Mister. Saya punya pertanyaan bukan tentang itu gagal ya. Tapi kenapa gitu X dan Y untuk sprite di layar itu harus di define gitu? Kan bisa langsung pencet, langsung ditempel aja X gitu, delay gitu. Maksudnya gimana? Di define seperti apa? Ini kan kenapa X-nya harus di define pakai rect? Oh, oke. Ini ngebandingnya dengan yang kemarin dikerjakan oleh Fatan itu kan ya? Yang maksudnya yang ini ya, di define seperti ini. Bisa ditempel ya, aja. Kan bisa langsung pakai X aja gitu loh, ditempel gitu. Yes, benar banget. Daripada define gitu. Jadi ini sebenarnya sama. Hasilnya dengan menggunakan kelas itu sama. Kenapa kok itu harus di-define dengan menggunakan kelas? Supaya apa? Pada saat kita nge-define objek apapun, misalnya contohnya kayak ini, enemy player dan sebagainya. Ini kan kalau cuma 2 nggak apa-apa sih. Nggak terlalu repot ke kita. XY12-nya ini nanti. Kalau ada 10 gimana Fatan bayangannya? Bakalan ada 10 yang ditempel kan? 10 kali 2 yang ditempel, code-nya baris berjejer ke bawah. Kebayang? Misalnya ada 10 nih. Dibandingkan dengan kita ngedefine 1 rect tapi udah dapat XY. Kita hanya akan ngedefine ini sekali, tapi bisa kita isi seluruh koordinatnya dan kita cuma butuh 10 baris code. Kalau ini 10 baris code untuk transformnya ini tadi yang lama plus 2 baris code untuk XY-nya. Lebih efisien mana kira-kira? Jadi ini lebih pantesan ya Mister pakai ini. Kenapa? Nanti agar nggak ribet-ribet dia tulis satu-satu ya? Betul. Karena ini kebetulan 2 nih. Tapi kalau bagian pengembangan nggak mungkin 2 sih. Kalau nanti udah teman-teman bakalan ke project, pasti lebih dari 2. Itu nanti pasti berasa di situ. Nah itu tujuannya kelas. Kenapa kok kita bentuk kelas? Supaya jadi tapi tanpa definisi ini tetap bisa lancar-lancar aja bisa, kan? Aman. Kalau Fatan mau bertanya terkait dengan apakah ini aman Mister untuk dikerjakan, aman, nggak ada masalah. Ini tetap bisa berjalan dan sama berjalannya nggak ada error. Udah bener, algoritma juga udah bener. Secara implementasi code juga bener. Cuman nanti kita akan coba di sini yang kemarin kita coba adalah mengefisiensikan code-nya. Dan ada yang namanya kalau di dalam programming itu ada istilah DRY, DRY, don't repeat yourself. Ketika kamu bisa, misalnya nih, kalau dalam suatu program ibaratnya gini, ketika kamu bisa menulis satu code, terus kamu bisa reuse, kamu gunakan lagi, gunakan seperti itu. Jangan kamu ngedefine X1, X1, Y2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Kan ngulang-ngulang aja kan sebenarnya. Secara logika kan sebenarnya sama, kita nentuin koordinat aja gitu kan. Cuman kenapa kok kita ngulang-ngulang kayak gitu? Karena kita masih belum ketemu nih polanya. Nah, kalau udah ketemu pola, itu tadi kelas, kita bisa pakai kelas dan properti. Ini disebutnya properti kan ya. Kalau dalam kelas sebenarnya sama-sama variabel, cuman kalau dalam kelas nyebutnya properti. Oh iya, propertinya ternyata aku bisa taruh kok, aku tanam di rect dengan menggunakan getRect. GetRect ini dia akan menyimpan seluruh koordinat yang udah kita dapat. Udah, nggak perlu lagi ini. Jadi kita kalau mau manggil cukup panggil ininya, objeknya, berapapun itu objeknya, terus kita kasih belakangnya seperti ini, rect y. Kita panggil properti yang ada di atas ini. Kira-kira gitu alasannya Fatan. Lebih ke arah efisiensi code-nya. Yang lainnya kebayang ya? Ya, ngerti Mister. Oke, nice. Jadi alasannya adalah seperti itu. Bukan karena kita pengen ngebuat kayaknya ribet deh Mister. Bener sih, kalau yang sekarang nih ibaratnya gini, untuk yang project sekarang kita itu mau ngebunuh nyamuk pakai nuklir.
kenapa Mister bilang nuklir? Sebenarnya nggak perlu pakai kelas sih, udah jalan kok ini. Yang kemarin Mister Fatan buat tuh udah jalan, udah tinggal kita nambah collide aja, udah kelar ininya maze-nya. Cuman kita tuh pengen di sini kita juga ajarin bagaimana best practice-nya ketika nanti misalnya ini anggap ini project besar nih Fatan sama teman-teman ya. Nanti ke depannya aku pengen ada level 1, level 2, nanti di dalam level 2-nya ntar ada 10 enemy atau 3 enemy. Nanti enemy-nya akan bergerak secara dinamis. Setiap akan muncul setiap 3 detik ada enemy baru. Nah, misalnya kayak gitu tuh ruang lingkupnya. Kita coba bayangkan ini adalah project besar. Nah, kalau project besar nggak mungkin kalau dibuat kayak gini. Dan nanti pembagian tugasnya, misalnya Fatan punya tim, teman-teman punya tim, misalnya Fatan punya 3 tim, Giska dan Ezra. Nanti Fatan membagi tugasnya, misalnya kamu player ya, aku enemy ya, aku bagian ininya gameplaynya ya, itu nggak bisa karena codingannya satu kayak gini, satu semuanya di hard code semua, ditempel-tempel. Kalau istilah Fatan tadi ditempel ya, kalau kita ngomongnya di hard code semuanya, tek 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 tek, nggak ada polanya yang bisa kita bentuk. Tapi kalau udah kayak gini enak nih. Oh iya, aku bagian game sprite-nya ya. Nanti game sprite-nya bagian inisiator awal. Oke, Giska, kamu tentukan properti apa aja yang pasti menempel di player. Mau itu player, mau itu di enemy, mau itu di background. Apa itu? Kamu yang pikirin. Aku nanti akan mikirin metode dan inisiator apa, konstruktor apa yang nempel di player. Apa kira-kira? Help. Kemudian apa? Oh, kalau ada tembak, oke, berarti ada bullet. Kemudian kalau dia bisa bergerak, oke, ada metodenya, berarti dia move. Terus satunya lagi Ezra, kamu mikirin seluruh konstruktor, seluruh properti, seluruh sifat-sifat yang nanti akan diturunkan ke enemy. Oh iya, berarti enemy-nya bergerak otomatis kiri kanan. Kan beda tuh. Tapi bisa dibagi gitu. Tapi kalau jadi satu, blek, ngepushnya ke git juga susah nanti. Nanti ya kalau ini misalnya kalau udah kolaborasi code-nya juga akan susah. Tapi kalau kayak gini enak karena masing-masingnya udah termodular sendiri-sendiri. Fatan punya modul sendiri, Giska punya modul sendiri, Ezra punya modul sendiri. Itulah tujuan kelas. Jadi modulnya lebih terbagi dan bisa kita fokus ketika kita ngerjain. Jadi menghindari yang namanya bug kalau yang nanti kita udah besar banget. Karena nanti kalau udah besar banget nggak berasa tuh bug biasanya kalau udah ini. Oke, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Makanya ini tadi Mister mulainya tetap kayak kemarin dari awalnya kan kayak gini, nggak pakai kelas tapi bisa jalan aman. Nah sekarang kita akan coba efisiensikan. Nah ini sekarang kita udah masuk ke bagian move-nya. Nah sebelum masuk ke bagian move-nya ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak apa-apa ya teman-teman ya, mau ditanyain terkait dengan gamenya atau mungkin yang ada di bayangan teman-teman, nggak apa-apa. Oke, sip semuanya ya. Giska oke, udah oke, terima kasih. Ezra juga udah oke, yang lainnya. Nah, selanjutnya, ini yang ini tadi. Kalau aku misalnya mau ini nyuruh untuk lebih nanti tolong ya diatasi oleh Ezra, kan nggak mungkin codingan ini langsung nanti Ezra akan ngedit di bagian baris 56 sampai 65. Gimana nanti misalnya aku di sini Mister nambah baris selanjutnya yang ada isian code-nya. Pasti turun dong. Dan gak akan ketemu di baris ini, pasti error nanti jatuhnya ketika di combine. Nah itulah tujuannya dikelaskan. Nah sekarang kita buat ini ke dalam bentuk kelas. Nah sebelum masuk ke kelasnya, teman-teman harus membayangkan dulu, berarti ini apanya player sih? Sesuatu yang bisa. Oke, silakan Farhan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Tadi agar nggak keluar layar gimana? Oke, untuk nggak keluar layar kita gunakan batas dari masing-masing batasan width dan height-nya si ukuran aplikasi. Kebetulan ukuran aplikasi kita size-nya adalah sekian. 700, 500. Size-nya ya. 700 ini W. Mister kasih ini deh. W, H. Width dan height-nya. 700 adalah lebarnya, berarti ngomongin X-nya. 500 tingginya, berarti ngomongin Y-nya sebagai batas Y-nya. Nah, di sini berarti pada saat kita ingin dia nggak keluar layar, yang pertama untuk yang Y-nya ketika dia dipencet tombol atas, berarti harusnya jangan logikanya posisi si player harusnya ada di bagian bawah dong. Ketika dia sampai ke atas, baru dia nggak bisa diaktifkan lagi untuk menggerakkan Y-nya supaya dia dikurangi -5. Jadi kalau udah sampai atas, dia nggak bisa lagi tuh bergerak. Makanya kita buat ketika Y-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia ketika dipencet atas, maka si
apa ini namanya, playernya akan bergerak ke atas. Ini tadi Mister share screen-nya entire ya. Mister akan coba praktekkan di sini ya, maksudnya ya. Nah di sini, ketika Mister pencet atas, ini ibaratnya ada di bawah nih ya si playernya. Ketika Mister pencet atas, berarti kan Y-nya harus lebih besar daripada 0 supaya dia bisa dikurangi 5. Nah sampai atas supaya dia nggak hilang gitu kan, nggak kelewat, maka ketika dia sudah nilainya Y-nya, rek-nya Y-nya itu udah sama dengan 0 atau lebih kecil daripada 0, maka dia di stop, jangan lagi ngurangin 5. Itulah di sini ada seleksi if key press dan player rek-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia dikurangi 5. Kalau enggak ada apa-apa, jangan dilakukan apapun. Tidak ada kan bisa conditional statement-nya. Makanya dia berhenti di sini. Ketika udah di atas dia berhenti. Seakan-akan tombol kita nggak aktif. Sebenarnya bukan nggak aktif, tombol kita masih ketekan nilainya true. Cuman posisi nilai true itu nggak akan jalan lagi ke atas karena kita punya conditional statement yang kedua. Tapi key press-nya itu tetap bernilai true ya, karena W-nya kita tekan. Ya, lihat ya, kalau kita mau lihat bentuknya si key press-nya yang W ini, apakah dia masih bernilai true? Supaya kalian Mister close dulu. Lihat di bagian konsol ya. Nah ini Mister tekan sampai ujung mentok itu tetap true. Kenapa dia nggak jalan? Karena kita punya dua conditional statement. Bayang ya? Nah ini dia. Ada yang bagiannya player rek-nya itu harus tidak boleh harus lebih besar daripada 0. Kalau 0 dia udah selalu berhenti. Nggak boleh diaktifin lagi nih player rek ini. Sampai sini kebayang nggak Ezra? Kak Ezra Farhan. Begitu pula yang Y juga sama. Y itu juga punya batasan si bagian height-nya. Oke, istilahnya keluar tadi. Kebayang ya Farhan? Iya, kebayang Mister. Kasih Oke, Mister. sip, sama-sama. Kalau nanti ada yang masih mengganjal, silakan nanti ditanyakan lagi ya. Nah, balik lagi ke sini. Berarti ini kita udah sampai ke bagian mau diefisiensikan lagi ya. Pergerakan si playernya udah ada dan kita ingin efisiensikan. Nah ini sebenarnya kita tuh mau ngapain? Kalau kita lihat ini kan merupakan sikap atau tindakan yang bisa dilakukan oleh player. Dengan kata lain itu kalau di kelas disebutnya apa? Sikap yang atau tindakan atau perilaku yang nantinya akan dilakukan oleh si player. Nah nanti kalau di kelas itu biasanya disebut apa? Kalau di kelas kan ada dua tuh, ada property, ada method. Berarti ini nanti akan dijadikan sebagai apa? Yang kita sudah buat di apa ini? Key press ini tadi. Untuk pergerakannya akan dibuat sebagai apa? Property kah atau method? Kebayang nggak dengan pertanyaannya, Mister? Ini tadi kan perilaku yang udah kita set up untuk khusus player. Kenapa Mister bilang khusus player? Karena enemy-nya nggak ngaruh apa-apa kan? Jadi ini khusus player. Jadi kalau di dalam kelas berarti ini kan tindakannya ada yang kirain mau ini. Jadi ini dibuat sebagai metodnya si player, bukan metodnya si enemy. Nah, karena kita udah define nih, dia hanya khusus di player nih. Berarti kita butuh yang namanya kelas turunan. Nah, itulah kenapa kok di sini diminta di hari kedua kita suruh membuat kelas turunan dengan nama player dan satunya lagi kelas turunan untuk enemy. Karena masing-masing player, masing-masing sprite itu punya karakter atau metode yang berbeda. Itulah sejarahnya kenapa kok ini ada kelas turunan akhirnya. Nah, sehingga kita butuh yang namanya turunan player dulu. Nah, di sini kita buat dulu kelas turunannya. Masih ingat ya cara buat kelas turunan ya? Sama buat kayak kelas biasa, cuman di dalam kelas ininya, kelas si anaknya, kita tambahkan parentnya, nama kelas parentnya, yaitu game sprite. Jadi ini nanti yang akan mengatur seluruh apapun ya, properti atau metode yang pasti didapatkan oleh si anak. Ya, yang didapatkan oleh si anak. Kemudian kita buatlah di sini misalnya dev update.
Kalau di sini judulnya update kan ya? Oh, di PowerPoint-nya. Di PowerPoint-nya tulisannya update. Kita coba back to PowerPoint-nya dulu sebentar. Biar terbayang. Mister ganti entire screen semuanya. Yes. Sekarang ke sini. Nah, di sini kita akan buat, nah ini dia. Turunan dari player dengan parentnya game sprite. Mana dia? Mana tadi? Hilang. Oh, ini dia. Namanya update. Jadi update ini adalah kontrol tadi, kontrol si player. Yaitu ngupdate X-nya dan Y-nya, maksudnya seperti itu. Nah, kembali ke code-nya. Jadi di sini sudah ada fungsi update. Ini nanti kita akan isi si kontrol ini tadi. Jadi ini kita copy. Kita komen kita copy dulu, kita komen. Mister nggak akan hapus dulu supaya nanti kebayang step by stepnya. Nah, ini kita ratain dulu, masukkan ke bagian metodenya update ya. Nah, pada saat ini di initiate seperti ini kelas playernya, maka seluruh properti yang ada di game sprite ini akan otomatis masuk. Tanpa kita define apapun. Makanya nanti pada saat kita memanggil si playernya ini, nanti kita cukup menggunakan argumen yang ada di sini aja, image path, image size, X dan Y-nya. Oke ya, kebayang ya sampai sini. Jadi kita hanya nambahkan update doang dulu. Nah, kemudian selanjutnya karena rect X-nya tadi adalah merupakan nilai dari masing-masing objek yang udah kita initiate dengan menggunakan parent game sprite, di mana game sprite ini punya rect-nya dengan X dan Y-nya udah terimplementasikan ke properti rect. Misalkan pelan-pelan ya, kalau nanti ada yang bingung silakan ditanyakan. Maka kita perlu memanggil, karena ini adalah turunan dari ini, nggak lagi dengan nama player, tapi kita panggil dengan self. Kenapa? Dia refer ke dirinya sendiri, dimana dirinya sendiri ini adalah merupakan properti yang diturunkan oleh si game sprite-nya ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, supaya nanti kebayang, Mister akan coba lanjutkan dulu ya, supaya nanti bisa didemonstrasikan juga. Self, ini juga sama semua. Self, semua yang dia manggil objeknya si playernya, kita buat semuanya self, karena dia nanti akan memanggil seluruh nilai rect X-nya atau rect-nya di propertinya masing-masing. Ganti dulu semuanya self. Nah, ini udah. Nah, propertinya masing-masing tadi Mister sampaikan adalah di sini. Ini kan punya properti ini. Cyborg untuk image, path image-nya, kemudian ini adalah ukuran sprite-nya, kemudian ini adalah koordinatnya kan. Nah, inilah propertinya masing-masing. Self-nya itu adalah memanggil sesuai dengan properti yang udah kita define di sini. Back to enemy, player, back dan sebagainya. Kalau ntar ada enemy-enemy yang lain atau player-player yang lain. Jadi kita panggil seluruhnya, kita ganti semua player jadi rect semuanya. Oke ya, kebayang ya sampai sini ya. Jadi kalau ininya masih sama ya, semuanya masih sama. Ini Mister hapus saja supaya nggak bingung. Setelah itu, untuk membuat ini dia terupdate secara otomatis, berarti kita perlu membuat dia dipanggil di sini, ya kan? Sebagai ganti kontrol ini. Tadi kan kita punya objek player ini terinitiate, di-assign dengan objek game sprite kan? Semuanya game sprite. Nah, sekarang kita ganti. Kita ganti menjadi player. Player untuk yang di bagian playernya, karena kita punya dua turunan kan, satunya player, satunya enemy, dimana masing-masing ini punya metode yang berbeda. Karena punya metode yang berbeda itulah kita buat turunan yang berbeda juga, karena dia punya perilaku yang berbeda. Siapa tahu nanti ternyata konstruktornya juga berbeda kan gitu. Tapi yang jelas terlihat di sini kalau kita lihat di gambarnya adalah perilakunya udah jelas, yang kiri yang biru ini dikontrol pakai keyboard, yang satunya otomatis. Udah jelas ada perilaku yang berbeda, makanya kita buat turunan dari game sprite-nya. Jadi ada dua cabang nanti. Nah, jadi ini untuk yang player nggak lagi pakai game sprite tapi pakai player. Mister nanti ini juga sama. Kenapa? Karena kita menurunkan seluruh
properti dan metode yang ada di game sprite. Jadi nanti kalau kita butuh image-nya, butuh rec-nya ya kita sama, tetap kita panggil .rec, .image. Kemudian kalau kita butuh reset ya .reset, sama, nggak ada yang berubah. Semuanya akan didapatkan apa yang namanya ini konstruktor dan metode ini akan masuk semuanya ke bagian playernya. Nah sekarang ini tadi udah Mister ganti ya jadi player. Kemudian di sini Mister akan initiate untuk kontrolnya. Jadi kontrolnya ini Mister ganti menjadi player dot update. Nah kayak gini. Kita coba running. Ada error dulu. Bentar. Update. Oh iya, update-nya lupa ya. Di sini jangan lupa ada self ya. Kalau kita ngomongin function atau method di dalam player, kita harus refer ke dalam dirinya sendiri juga. Jadi ini wajib di self. Kemudian kita coba running lagi. Nah, kita nih lihat. Kalau kita pencet kanan kiri, nah udah sama kan hasilnya. Nggak ada yang berbeda. Tapi kita udah gunakan kelas. Jadi kalau nanti kita butuh kontrol yang lain dan sebagainya, perilaku yang udah kita tentukan tadi untuk dipakai oleh sprite yang lain, tinggal kita ubah aja kan. Kita tinggal implement aja kan. Jadi nggak perlu lagi kita nge-repeat apa yang udah kita dapetin logiknya. Nah ya, udah dapat ya di sini ya kelasnya untuk yang player. Jadi kita udah berhasil menurunkan sifat playernya, yaitu dia bergerak dengan keyboard. Konstruktor atau propertinya kita ambil semuanya dari si parentnya. Kita dengan menggunakan code-nya ini, inheritance. Kelas player, kemudian kita isikan game sprite. Nah, sekarang sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum masuk ke yang enemy-nya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh codingan itu yang di bawahnya itu, Pak. Pak. Oke, ada yang tanya ini, bentar. Gimana pertanyaannya? Oh, betul. Sekarang masih ini nggak? Suaranya hilang nggak? Oh, udah. Oke, sip. Sorry. Ini tadi Mister lagi AFK sebentar. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Terkait dengan apa nih tadi ngomongnya? Transformasi kita dari yang code biasa tanpa menggunakan kelas, kemudian code itu karena itu merupakan sifat dari player, kita rubah ke dalam bentuk metode dalam kelasnya. Dan kelasnya itu otomatis adalah ya. Silakan, Fatan. Pak boleh lihat codingan di bawahnya? Oke, siap. Saya tadi yang ini kah? Mister ganti ini. Awalnya ini Mister ganti player update. Terus player update-nya ini ada di atas method update-nya. Sampai sini udah. Ya, ini Mister. Udah. Oke. Yang ini benar? Yang lainnya silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan. Masih ngerasa kayaknya ada yang aneh deh Mister. Apa sih yang ganjel? Silakan ditanya, nggak apa. Kayak tadi Fatan juga mempunyai pendapat bahwa sebenarnya sama aja kan Mister, ditempel dengan biasa aja atau pakai kelas ya sama aja benar. Cuman pertimbangannya lebih ke arah kita memberitahukan ke teman-teman, memberikan pengalaman ke teman-teman. Ini loh gimana caranya teman-teman membuat awalnya dari code yang tidak bisa, yang harus satu kesatuan utuh, tapi kita bisa pecah sebenarnya dan nanti bisa dibagi Mister. Yes. Boleh lihat itu ke atas codingan yang itu ya, ke atas yang update ya. Nah ini dia, Mister nambahkan kelas ini, kelas inheritance-nya, dan Mister ganti yang ini baris ke-52 nya. Layar Bapak agak nge-freeze. Oke, sekarang gimana? Masih. Wait, ganti ke yang ini.
Oke, sekarang seperti ini gimana? Sudah kelihatan? Jadi Ini dia, Sir. Ya. nambahin ini kelas inheritance-nya atau derive kelasnya, kelas turunannya. Kemudian Mister ganti yang awalnya ini playernya kita define pakai game sprite, kita ganti dengan inheritance-nya, punyanya playernya sendiri. Di mana player ini juga mewarisi seluruh turunan dari seluruh metode dan properti yang ada di parent-nya. Dimasukin semuanya. Jadi ini dimasukin semuanya ke sini. Ini juga dimasukin semuanya. Makanya yang berubah hanya playernya aja ini. Kalau define bawahnya tetap reset, nggak ada yang berubah karena dia punya metode yang sama. Jona yang lainnya ada yang ditanyakan? Ezra, Jona, Farhan, Giska, Kevin, semuanya berjalan sesuai dengan yang tadi disusun kan ya? Masih bisa bergerak kanan kiri atas bawah kan? Atau ada yang error? Hero is not moving. Nah, can I see your code, Kevin Dharma? Boleh salin 11 sampai 13. Boleh. 11 sampai 13 itu apa? Oh, kelasnya. Oke. 11 sampai 13. Sampai 13 dua baris maksudnya? Sampai sini? Sampai sini kali ya? Sampai 21 ya? Kevin, jangan-jangan salah kelas lagi Kevin. Coba Kevin. Oke, where is your code, Kevin? Oh, udah bisa? Oke. Aman ya, Kevin ya? But the cyborg ya benar, masih belum ada treasure, cyborgnya juga masih belum bisa bergerak. Ini masih playernya dulu, cyborgnya habis ini, treasure-nya juga habis ini. Jadi sekarang masih kondisinya si playernya bergerak, tapi udah kita implement kelas ya, kelas turunan. Terakhir kita udah sampai ke situ tahapannya. Oke, semuanya udah aman ya, udah clear sampai sini. Oke, Ezra udah oke. Giska, Farhan, Jona, clear. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke dalam turunan enemy-nya. Nah, turunan enemy itu konsepnya sama. Kenapa kok jadi ada turunan enemy, Mister? Karena enemy punya sifat berbeda dengan player. Makanya dia dijadikan berbeda kelasnya. Otomatis dong kan gitu kan. Nah, perbedaannya ada di bagian pergerakannya. Namanya tetap kita gunakan update, tapi dia pergerakannya nggak lagi manual pakai yang keyboard, tapi dia bergerak kanan kiri gini kan. Nggak ada atas bawah, cuman kanan kiri doang. Nah, logiknya adalah berarti dia ada batasannya sebelah kiri sama batasan sebelah kanan. Batasannya berapa, Mister? Bebas. Nggak ada ketentuan di sini. Pokoknya bentuknya kira-kira seperti inilah. Mau dipentokin ke kanan juga boleh, tapi jangan sampai hilang aja. Jadi ini kanan kirinya sama kayak kalau kita buat si playernya, kalau udah di ujung ya udah di bagian ujung ya, nggak boleh hilang sampai ke kanan banget gitu. Akhirnya si enemy-nya hilang, nggak boleh. Nah, sekarang kita mulai untuk define inheritance class-nya. Namanya apa kalau di sini tadi? Enemy ya, enemy. Kita buat kelas enemy. Sama caranya, kita turunkan di parent-nya game sprite. Kemudian kita buat update-nya. Itu adalah dia harus bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, sebelum masuk ke sini, nah kita coba lihat dulu di sini. Kita define dulu di sini. Berarti nanti akan ada batasan kiri dan kanannya. Kapan dia harus bergerak ke kanan, kapan dia harus bergerak ke kiri, kan gitu ya. Kalau kita mau buat seperti itu, kita buat di sini if misalnya kita batasi sebelah kanan ini
adalah batas maksimum dari si width-nya. Width ya berarti kan, lebar ya. Kalau sebelah kiri nih ya, misalnya ini kan totalnya kan width-nya adalah, width yang kita dapat adalah W ya, 700. Misalnya kita buat dia 500. 500 berada di sini kira-kira ya. Kalau di sini tadi 700, kira-kira 500 di sini. Kalau kita lihat di sininya, di bagian enemy-nya 610 yang udah kita set kemarin sebelumnya. Kita coba cek dulu. 610 itu ada di bagian mana? Wait, salah. Ini masih ada syntax if-nya. 610 itu ada di bagian pohon ya. Kita buat aja 500 ya, misalnya kita buat 500. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen 400 ya Mister, biar agak kekiran, boleh, gak ada masalah. Itu hanya setup untuk koordinatnya aja. Berarti kalau dia sebelah kanannya adalah mentok, sebelah kirinya adalah 400. Sekarang kita ambil dulu yang sebelah kanannya dulu. Sebelumnya kita di bagian code ini, yang di bagian code untuk player, kita udah menentukan sebelah kanan kirinya kan. Untuk yang kanan berarti player rec Y-nya itu harus dia lebih kecil daripada size dari si layar di bagian width-nya, kemudian bagian height-nya kalau yang Y-nya dikurangi dengan size height-nya si sprite. Kalau yang X-nya sama, tapi di bagian width-nya dikurangi size-nya sprite-nya si width-nya. Berarti yang kita ambil adalah yang ini. Karena kita gunakan yang X kan. Ini adalah yang paling kanan. If enemy dot rec sama kayak tadi, X lebih besar lebih besar daripada ini, maka apa harus dilakukan? Dia harus rubah directionnya. Kita buat nama directionnya misalnya ke kiri. Jadi kita buat arahnya. Jadi kalau di Scratch itu ya, kalau misalnya teman-teman masih ingat Scratch itu kan paling enak tuh ngebayanginnya. Ada point in direction kan. Nah sama, ini juga sama, kita punya direction kiri kanannya supaya nanti enak ngebuat otomatis kanan kirinya. The screen nge-freeze, apakah masih nge-freeze lagi? Apakah screen Mister nge-freeze? Oh, Fatan. Ya, yang lainnya gimana? Apakah cuma Fatan aja yang nge-freeze atau yang lainnya juga nge-freeze? Enggak kan ya? No. My computer in freezer. I live in Antarctic, so I don't need freezer. Okay. Balik lagi ke sini ya. Kita lihat di directionnya. Kita tentukan dulu directionnya, kiri atau kanan. Nah, di sini kita punya yang sebelah kanan itu adalah, ini kenapa jadi banyak banget sih? Ini hapus dulu player rec-nya. Ya, jadi kita punya batasannya sebelah kanan. Kenapa kok ini Mister dia lebih besar menentukannya? Padahal ini tadi kan kita pakainya lebih kecil. Karena apa? Bayangannya gini. Semoga gambaran Mister bisa terlihat dari pen ya. Jadi misalnya ini kan ada ini ya. Ada layar. Nah, posisi yang paling sini, yang di bagian sini, ini adalah posisi paling ujung. Misalnya ini anggaplah nilainya 500. 500. Nah. Oke, 500 ya. Nah, kenapa kok dia itu lebih besar? Kenapa pada saat dia nanti ternyata lebih dari ini X-nya. Misalnya pada saat dia pergerakan ternyata nilai X-nya ditambah ditambah dengan speed-nya itu adalah 501 misalnya. Nah, maka dia bergerak bukan lagi ke kanan tapi dikasih direction-nya ke kiri. Jadi berlawanan arah ke kiri. Nah, pada saat ke kiri maka dia nilai X-nya akan dikurangi dengan bilangan tertentu. Misalnya dia speed gitu ya. Misalnya untuk yang susah banget tulisnya. Salah. Dikurangi V gitu aja ya speednya. Nah, jadi dia diarahkannya pada saat dia lebih dari si layarnya, mau lebih itu udah langsung diarahkan ke kiri. Makanya kita buat di sini lebih besar dari yang ini lebih besar dari size mentoknya, bukan lebih kecil. Kalau lebih kecil dia nggak akan bergerak ke kanan. Kebayang ya?
Kalau dia lebih kecil, berarti pada saat dia koordinatnya ada di angka 400, dia nggak akan bergerak ke kanan. Ya kan? Karena mentoknya tadi adalah 500. Kalau dia bilang 400 lebih kecil dari 500 enggak? Iya, lebih kecil dari 500. Nah, berarti nggak ke kanan dong. Nggak ke pindah ke kiri dong, directionnya tetap ke kanan. Makanya yang bagian leftnya ini adalah yang pada saat dia lebih besar daripada si size-nya, maka dia ke kiri. Begitu pula nanti yang bagian batasnya yang di awal. Nah, tadi ada yang mau tanya tadi, silakan. Mister, Hmm? kok layar Bapak masih itu yang nge-freeze? Masih nge-freeze. Wait. Sekarang kita coba lagi. Oke, sekarang Mister ada di Paint. Muncul nggak gambar Paint-nya? Ya, muncul. Muncul ya. Nah, tadi ini. Ya, tadi saya nggak muncul loh, Mister. Oh, oke. Siap. Jadi Mister ulang lagi ya. Misalnya ini ada width-nya itu yang lebarnya ke sini itu 500 mentoknya di titik ini. Nah, 500 ini adalah batasan kita, dia harus bergerak ke kanan. Code kita yang ada di sini itu adalah saat dia lebih dari 500 maka dia harus balikkan ke kiri. Berarti algoritma udah ketemu kan? Kalau dia lebih dari 500 maka dia suruh berarah ke arahnya diarahkan ke kiri, left. Kalau dia sebelum 500 berarti arahnya dia ke kanan. Makanya pada saat di sini penentuan arahnya kita buat dia lebih besar, bukan lebih kecil sama yang kayak di kontrol kita. Beda, peruntukannya beda. Ini kan buat yang pergerakan otomatis kan. Nah, selanjutnya adalah pada saat kita berada di angka 500 tadi kan misalnya 400 misalnya di sini. Berarti dia ketika dia lebih aja 401 misalnya. 401, nah dia harus balik arah lagi ke kanan. Kayak bouncing gitu kan. Nah, berarti di sini nanti dengan rumus yang sama mirip. Kalau tadi kan kita sepakati misalnya 500 ya. Berarti ini 500, ini lebih kecil. Lebih kecil daripada 500. Kapan? Pada saat kok 401 sih. Maaf. 399 misalnya. Ini kan udah lebih kecil ya dari kadar 400. Nah, berarti pada saat 399 lebih aja 1 poin, maka dia directionnya diganti ke kanan. Kok ya di bahasa Indonesia? Right. Nah, kayak gini. Nah, pada saat ini sudah terjadi, maka kita tinggal menentukan kalau dia ternyata directionnya sama dengan left misalnya, maka apa yang terjadi? Kalau left berarti dia harus digeser ke kanan kan? Pergerakan pixel ke kanan itu adalah positif. Sebentar, ada yang tanya nggak? Wait. Oke. Directionnya left berarti dia pergerakannya ke kanan. Berarti enemy.rect-nya yang bagian X ya kan? Itu plus sama dengan misalnya 5 kecepatan. 1 aja 2 aja deh. Begitu pula yang satunya lagi else-nya berarti yang right dong otomatis, nggak perlu kita tulis kan, langsung aja kita else enemy.rect-nya yang X sama pergerakannya dikurangi karena dia bergeser ke kiri kan 2. Jadi kalau ini di running, semoga aman nih. Kita coba running sekarang. Ini masih belum kita masuk ke kelas ya. Wait. Oh, not defined. Oke. Kita define dulu di atas. Direction sama dengan left. Jadi nilai default direction pertama adalah left ya. Dan kita running. Apa ini? Object has no attribute update. Oke. Apa dengan update? Hilang. Mana nih punya kita? Bentar. Ada pertanyaan apa nih dari Kevin? Game spread object has no attribute update. Ya benar Kevin. Update only we set update only in our inheritance. Here, player. So if you want to use update method, you need to change from game sprite in player into player class. Can I see your code, Kevin?
Do you understand what I mean? Kevin, wait a minute, I'm still loading. Ayah, kenapa nggak bisa masuk di punya Kevin? Oh, you need to add the class first, Kevin. Here, I will copy the class again. This is the class for player. This is the class for player. I copied last time. You need to copy player, class player into your code and place it after class game sprite. Belum ada itu kan kelas bawahan untuk enemy. Belum. Kelas bawaan enemy, kelas turunannya masih seperti ini. Belum Mr. Isi ya. Kita masih belum masuk ke kelasnya. Kita masih yang code biasa dulu. Supaya nanti kebayang kenapa kok dia masuk ke kelasnya seperti ini. Yang ini code untuk defaultnya yang akan kita pakai update passnya nih. Kita isi pass dulu. Kita lewatin. Nanti kita akan isi dari sini. Jadi sampai sini. Oh ya, Mister tadi masuk ke sini ya. Bagian sini ya. Enemy-nya ya. Masih enemy right dan sebagainya. Apakah gambar Mister masih nge-freeze? Oke, yang lainnya gimana? Udah aman? Kalau udah aman, Mister coba lanjutin dulu ya. Nah, ini adalah pertama kita buat yang tadi ya. Untuk yang direction-nya tadi kita kurang bagian class enemy. Class enemy belum, Kevin. After this, we still create the enemy. Oke, good. Kita akan coba dulu untuk membuat code biasanya. Nah, nanti ini akan kita implementasikan ke bagian kelasnya. Nah, di sini enemy rag-nya kan kita udah dapat ya. Enemy rag-nya tadi kita, nah ini dia, pakai game sprite. Kita masih menggunakan game sprite ya, belum menggunakan class enemy. Kemudian kita lihat di sini. Oke, nah ini ya. Terakhir di bagian 74, baris 74 sampai 82. Nah, di sini kita udah define ketika dia lebih besar daripada batas kanan, dia akan dialihkan ke kiri. Kalau dia lebih kecil daripada 500, maka dia akan dialihkan ke kanan directionnya. Nah, ketika dia berada di left, posisinya sebelah kiri, berarti dia ketika ada di ketika dia mau ke kiri, berarti kita buat dia jadi negatif ya, berarti ya. Kalau ini jadi positif. Nah, kebalik jadi dia. Enemy rag egg-nya ke enemy rag egg-nya. Oke. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Oke, sekarang kita coba lihat untuk speed. Apakah sudah muncul? Nah, ini kelihatan ya. Dia udah bergerak. Bentar, Mister, ini share screen-nya all apa bukan? Kelihatan nggak? Wait. Oh ya udah, all. Kelihatan ya, dia udah bergerak. Si musuhnya udah bergerak. Nah, sekarang ini merupakan balik lagi kayak tadi. Ini merupakan sifat dari enemy. Gimana cara kita membuat sifat ini masuk ke dalam turunan si kelas enemy-nya tadi? Nah, kita buat ke dalam kelas enemy turunannya tadi. Jangan lupa ini semua kita pakai turunan ya. Jadi enemy game sprite-nya ini nanti kita akan pakai terus. Nah, di sini berarti kita tinggal di bagian update-nya sama seperti yang key press tadi. Kita cukup copy aja yang udah kita dapetin di sini. Kita copy semuanya, kemudian kita komen. Ini Mister kasih nama automatic movement. Automatic movement. Lah nggak ngerti lah apalah. Bagusnya gimana? Nah, ini kita kopas di sini. Kemudian kita masukin dulu semuanya satu tab. Nah, sudah kita dapetin. Kemudian kita tinggal baca satu persatu terkait dengan properti yang dibutuhkan. Pertama, enemy rag. Enemy ini adalah objek yang kita initiate di bagian sini. Variabel yang kita initiate dengan nama kelas enemy. Ya, kita punya properti sebagai berikut yang ada di sini. Ini dia. Sampai X-nya. Berarti kita punya properti rag juga yang ada di turunan game sprite ini tadi. Yang ada di sini ya, di baris ke-6 kalau dipunya Mister. Berarti untuk enemy sama seperti perlakuannya player tadi. Kita buat self. Kita refer aja ke dirinya sendiri. Karena dia punya rag-nya sendiri.
self. Sama juga yang satunya lagi, yang ini enemy rate-nya self, sama terakhir self. Nah, tadi yang ke kiri, berarti kalau ke kiri dia bergesernya ke kiri ya, dikurangi. Width-nya semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif. Paling ujung kiri adalah 0. Yes, Fatan, gimana? Ada yang mau ditanyain? Silakan. Bentar. Line 77, left, name error, direction. Ada di chat. Oh ya. Kenapa kok error? Karena tadi Mister belum mendefine direction-nya. Di bagian sini. Direction yang di sini, sorry, ini Mister buka dulu deh biar kelihatan jelas. Nah, direction yang di sini ini adalah proses reassignment dari variabel yang sudah ada. Sementara di sini direction-nya dia perlu nilai inisiasi awal. Makanya dia error karena direction-nya nggak ada. Makanya kita perlu inisiasi awal di bagian baris ke-64, direction variabelnya left dulu. Boleh right, Mister? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita nanti tujuannya adalah supaya tercover dulu di baris ke-88 sampai 91. Karena ini yang nanti akan menggerakkan si enemy-nya. Di bagian ini kita akan reassign ceritanya. Override nilai direction-nya sesuai dengan posisi Mister. Kenapa? Mister nggak freeze lagi? Nggak freeze lagi. Siap. Coba ini lagi. Oke. Sekarang ke code lagi. Nah gini. Sudah aman? Tadi penjelasan Mister kepotong sampai bagian mana? Yang direction-nya ini kita define lagi di atas ya, Fatan. Untuk yang lain juga, teman-teman yang lain. Jadi direction ini sebagai nilai default awalnya. Untuk si enemy, bukan si player. Playernya nggak ada direction, cukup enemy saja. Kemudian kita buat dia ketika nilainya yang tadi ujung pojok kanan atau ketentuan sebelah kirinya dia tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dia diganti rotasinya atau directionnya left right. Dan pergerakannya kita gunakan rect ya. Ini Mister kurangin spasinya biar bisa kelihatan sampai atas. Nah ini ya, mulai dari direction 64 ini kita butuh. Ya semuanya udah aman sampai sini? Clear? Belum aman. Belum aman. Oke, coba dulu. Yang mana yang belum aman? Masih nge-freeze lah, Mister. Dah, masih nge-freeze lagi. Ganti deh. Iya. Ganti pakai yang window deh. Kalau yang kayak gini gimana? Kalau kayak gini udah muncul belum? Jadi mulai dari ini direction. Sorry. Mulai baris ke-64 yang kalau yang punya Mister ya. Kalau punya Mister ini mulai baris ke-64 ini untuk inisiasi awal direction left-nya. Yang nantinya akan dipakai oleh CUT di baris 87 sampai 90 untuk menentukan pergerakan dari si enemy. Kemudian pada saat dia ternyata kondisinya lebih dari sebelah kanan atau sebelah kirinya, maka akan diganti directionnya. Masih nge-freeze nggak, Fatan? Yang lainnya? Masih nge-freeze, Mister. Iya. Boleh copy pergerakan enemy-nya, oke. Nah. Ini pergerakan enemy-nya. Kemudian yang bagian ini, oke, itu yang pergerakan enemy dulu. Oke, kalau Mister ganti ke PowerPoint kayak gini gimana? Masih nge-freeze nggak, bentar? Gimana gini? Bergerak nggak, Fatan? Di PowerPoint-nya. Ini yang tadi. Enggak nge-freeze, Mister. Nge-freeze juga? Enggak. Oh, enggak kan? Oke, sekarang coba ya. Enggak. Saya akan ganti lagi ke yang satunya lagi ke window. Nah ini Mister tutup dulu. Nah sip, ini dah kelihatan ya. Oh
Oh ya, nanti yang setelah ini di copy yang untuk pergerakan enemy-nya, nanti jangan lupa di initiate dulu direction-nya ya, sebelum kode while. Sebelum kode while di initiate dulu. Initiate-nya seperti ini. Sebelum kode while tambahkan nih. Copy kelas enemy-nya. Kelas enemy-nya belum selesai. Bentar. Ini yang ini udah clear dulu ya. Untuk yang kode awalnya udah clear dulu. Kalau udah clear kita akan masuk kelas enemy-nya ya. Kelas enemy-nya. Berarti udah clear ya ini ya. Sekarang udah pada bisa bergerak otomatis ya ke kanan kiri. Sekarang ini Mister akan komen dulu supaya nanti nggak kecampur. Direction-nya juga Mister komen. Nah, sekarang kita kembali ke kelasnya. Nah, tadi kita sampai ke bagian copy. Metode yang kita pakai tadi adalah pada saat kita buat automatic movement tadi. Mister tinggal copy aja tuh ke atas. Kemudian diganti self-nya. Ini yang update-nya dulu. Tapi update-nya ini belum selesai nih, masih ada lanjutannya. Nah, di sini kita masih belum kelar. Kenapa? Ada direction. Direction ini menjadi properti utama dari si enemy. Properti tambahan. Awalnya kan propertinya kita cuman ini nih dapatnya. Nah, sekarang kita butuh properti baru. Nah, di sini kita initiate lagi properti berarti untuk khusus di kelas turunan kita di enemy saja. Dev init self. Nah, ini kita isi. Isinya apa? Yang pertama, self direction-nya otomatis kan, karena kita butuh yang namanya property direction. Gunanya apa? Untuk initiate awal menggantikan yang ini. Yang di sini. Direction left. Kan ini kan butuh untuk initiate awal nih. Karena di dalam metode kita ada yang namanya direction ini ditentukan bagaimana pergerakan si enemy-nya. Nah, ini Mister komen lagi direction-nya. Kemudian kita initiate di sini. Left awalnya. Nah, selanjutnya gimana Mister? Apakah udah cukup? Belum. Karena ini perlu kita panggil juga self direction. Ingat ya cara memanggil kita untuk memanggil properti di kelas. Jadi semuanya kita tambahkan self, refer ke dirinya sendiri. Nah, apakah di sini sudah cukup? Kita coba running. Terlihat di sini, init takes one positional argument but 5 were given. Ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang satunya itu, yang 5 itu adalah si self-nya. 1, 2, 3, 4, self-nya ini terhitung 5. Ada yang salah nih berarti. Nah, disinilah gunanya super. Masih ingat ya materi yang kelas kita pada saat kita membutuhkan tambahan properti dan kita turunan dari si parent. Berarti kita define dulu parentnya supaya kita bisa si sistem membacanya benar. Oh, ini turunan dan dia memang mewarisi seluruhnya, tapi ada satu lagi yang ditambah, yaitu si direction tadi, yang nantinya akan menjadi property default dari update ini. Oke ya. Nah, ini initnya ini adalah apa saja. Kita akan pass semua, kirim semua image path, image size, xy-nya. Kenapa? Karena kita butuh ini image sama rec-nya sebagai properti utama dia pada saat kita melakukan reset di sini. Enemy reset. Reset ini butuh blitz. Menggunakan metode blitz di mana dia butuh image sama rec. Kayak ini semua kita copy di sini, kita masukkan di sini. Kita akan kirim semuanya masuk ke dalam konstruktornya si enemy. Dan satu lagi kita dapetin untuk direction-nya left. Jadi si sistem akan mengidentifikasi bahwa oh iya bener, ini merupakan punyanya si game sprite, punyanya si enemy yang mana turunan dari game sprite. Nah, jangan lupa di sini juga sama. Jadi ini semua nanti akan dimasukkan ke dalam si enemy-nya. Mulai dari image sampai ke y-nya. Nah, setelah itu baru kita ini bisa di running. Kenapa? Karena udah sesuai dengan apa yang kita define di sini. Ada path, ada posisi, ukuran, ada posisi xy-nya. Ada path, ada image size dan xy-nya. Nah, sekarang kalau kita running, nah, kelihatan nggak? Dia nggak bergerak. Kenapa nggak bergerak? Ada yang tahu? Kenapa kok nggak bergerak, Mr. Close? Mr. Kiri ini deh. Kenapa kok nggak bergerak? Ada yang tahu? Kita udah define nih enemy-nya, bener.
aman, nggak ada masalah. Kita panggil kelasnya, oke, terinisiasi dengan baik. Buktinya bisa dilihat di sini running programnya. Tapi dia nggak jalan. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Bisakah teman-teman menganalisis atau menemukan apa yang kurang? Ini bug maksudnya. Kalau ini ternyata kelupaan, misalnya ya nggak sengaja developernya kelupaan, karena dia nggak error. Gimana? Apa yang kurang kira-kira? Ini bisa scroll pelan-pelan. Apa yang kira-kira kurang? Konsepnya sama seperti tadi ya. Pada saat kita mendefine bagaimana kita mengontrol si biru. Ini birunya udah oke. Tinggal enemy-nya kenapa nggak gerak? Ada yang kebayang? Kenapa aku nggak gerak? Bisa ganti lagi entire screen supaya bisa kelihatan yang dimaksud Mister. Terlihat nggak kalau di gamenya ini nggak bergerak ya enemy-nya? Yang teman-teman lain juga bergerak nggak? Harusnya nggak. Cuman playernya doang yang bergerak. Kenapa itu bisa terjadi? Ada yang mau berpendapat? Konsepnya sama ya dengan kita pada saat memanggil metode kontrolnya. Jadi di sini kurang pemanggilan kontrol si update-nya. Kita udah manggil player, tapi belum manggil yang enemy. Jadi kita panggil dulu enemy-nya di sini. Enemy.update. Supaya mengaktifkan kondisi automatic movement di sini, di mana nanti dia akan ngambil seluruh properti yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau ini kita running, kita back ke sini lagi. Oke, bentar, ada. Guys. Oh iya, maaf. Oke, ini terakhir nih. Tinggal aja. Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mister, boleh lihat Mister? Gimana? Boleh lihat kelas enemy-nya? Kelas enemy-nya ini, silakan. Kelas enemy-nya tadi ditambah di bagian inisiasi konstruktor sama seluruhnya dibuat properti. Mau dikopikan atau gimana? Yang kelas enemy-nya ini baru selesai nih, baru kelar nih. Karena tadi belum selesai, makanya Mister belum copy dulu. Boleh di copy, Mister. Copy aja ya. Ini kelas enemy. Saya share screen di layar saya agak ngaco, nge-freeze. Oke, siap. Ini kelas enemy-nya. Siap, Ezra. Thank you remindernya. Itu yang enemy. Kenapa kok munculnya kayak gitu? Karena kita butuh butuh seluruh konstruktor yang ada di parent kita. Kita bisa panggil dengan super atau kita bisa panggil dengan nama kelasnya. Misalnya ditulis game sprite itu juga boleh. Game sprite.init itu juga boleh. Pakai super juga boleh. Yang manapun bisa dipakai. Nah, setelah itu jangan lupa di define. Ini diganti ya. Tadi game sprite diganti enemy. Nah, ini tadi pertanyaan Kevin. Enemy-nya gimana? Nah, iya. Game sprite-nya harus diganti dengan kelas turunannya si enemy. Setelah itu dipanggil metodenya, yaitu update. Enemy update di bagian gamenya. Kalau enggak, dia nggak bergerak. Kayak tadi yang Mister running pas pertama kali. Dia nggak bergerak. Kenapa? Karena enemy update-nya belum dipanggil. Kalau ini udah di running, udah dipanggil semuanya, harusnya bergerak ya. Nah, ini dia. Oke. Udah bergerak. Dan sudah bisa bergabung juga dengan yang kontrolnya si biru. Oke ya, sampai sini sudah oke nih yang punya kita. Untuk kondisi sprite-nya yang bergerak, otomatis juga udah oke. Sprite kita bergerak dengan menggunakan manual manual dari tombol keyboardnya. Nah, untuk yang menampilkan si treasure berarti cukup buat kelasnya aja. Treasure-nya nggak ada bergerak, nggak ada sifat apapun, berarti kita gunakan game sprite. Nah, coba sekarang untuk yang di bagian game sprite treasure-nya, coba dilanjutkan sendiri. Harusnya bisa ya. Nanti H-2 sebelum Mister masuk ke dalam kelas, H-2 hari, 2 hari sebelum kita ketemu, nanti Mister akan coba cek apakah sudah ada sprite-nya semua apa belum. Ini kurang sprite-nya doang nih. Ya, sprite-nya nanti silakan ditambahkan sendiri. Dia sprite apa? Sprite untuk yang treasure. Yang ini apa sih ini? Harta karun ya? Bener kan harta karun ya?
tambahkan. Karena yang punya kita kan belum ada treasure-nya nih. Nah, sekarang gimana cara nambahin sprite treasure-nya? Semuanya udah tersedia di code kita, tinggal kita gunakan saja. Gunakan kelas ya, tidak gunakan yang pakai metode biasa gini. Yang transform scale dan sebagainya, enggak. Kita enggak pakai itu lagi karena udah kita define di properti kelas kita, yaitu kelas kita game sprite. Udah ada. Jadi gunakan kelas yang ada di dalam code kita. Itu PR-nya buat teman-teman. Harusnya sih bisa. Aman itu harusnya. Nanti kita akan coba cek ya di H-2 sebelum kita pertemuan berikutnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini udah oke semua nih. Nah, nanti kalau yang Anda tambahkan sprite-nya aja kan. Tambahkan sprite-nya aja. Tidak untuk bergerak, tidak Ya, untuk gak ada collision fitur. dan sebagainya nanti itu collisionnya. Tambahkan sprite-nya aja. Jadi nanti Mister ngelihat harusnya ada muncul tambahan lagi sprite-nya yang di bagian bawah itu sprite-nya treasure. Oke ya. Clear ya tugasnya ya. Hanya nambahin sprite-nya aja, sprite treasure-nya. Harusnya udah oke lah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Mister ini dulu ganti sharing screen-nya dulu ke algoritmikanya. Oke, nah jadi tambahannya ini ya, tambahannya tadi Mister nambahin yang enemy kelasnya 1. Kemudian Mister initiate lagi, bukan pakai game sprite tapi pakai enemy. Setelah itu panggil metode update-nya, yaitu control untuk automation-nya. Ya ini dia, automation sih movement-nya si enemy. Jadi jangan lupa ini dipanggil, kalau nggak dipanggil ya nggak jalan. Oke, yang lain gimana? Udah aman? Jonah, Farhan, Ezra, Giska, Kevin. Nanti Mister akan share kondisi kita sekarang tanpa ada sprite treasure-nya ya. Sprite treasure-nya ditambahin sendiri. Jadi nanti sprite treasure-nya Mister akan cek di bagian kerjaan teman-teman. Jangan lupa di submit supaya Mister bisa ngecek. Tanpa sebelum ada sprite treasure-nya. Jadi Mister akan share yang kondisi sekarang nih ya. Terakhir kita movement-nya si enemy dan movement-nya si player. Ada mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Waduh, udah kelebihan 8.30 ya. Sorry. Kalau udah mending kadang lupa. Aman semuanya? Giska, Ezra, Farhan, Jonah, Kevin? Aman ya? Semua. Oh iya. Gimana codingannya untuk yang sekarang? Kita mencoba untuk nge-refresh seperti yang Pygame kemarin ya, yang Arkanoid. Oke, semangat ya, tetap semangat. Nanti makin lama makin seru lagi nih game-gamenya. Jadi ini coba nanti dipahami dan bagaimana kita menurunkan kelas dan bagaimana kita menurunkan atau menentukan metodenya. Jadi metode itu pastikan dia memang unik ya. Kalau emang ada metodenya unik, kalau dia memang bisa dilakukan semuanya, udah jadikan parent aja semua, nggak usah ada inheritance. Tapi kalau dia ternyata unik, masing-masing anak punya keunikan masing-masing, itulah gunanya inheritance. Jadi ada kegunaannya tuh ada maksudnya ya penggunaan inheritance, bukan karena udah biar bisa kelihatan apa itu namanya bagus untuk code-nya dan sebagainya, nggak hanya itu, tapi emang ada tujuannya. Nggak hanya di bagian bagusnya itu bonusnya kalau kami itu istilahnya ya. Tapi tujuannya itu dapat bawa ulti untuk dibuat di modularisasinya supaya nanti teman-teman yang lain atau pembagian tim kita enak ngasihnya. Kayak Giska ini kamu ya bagian enemy, Ezra kamu bagian player, kayak gitu. Oke, kalau gitu nggak ada yang pertanyaan ya. Sepertinya udah pada semangat semua nih Mas Yan. Oke, semangat semuanya ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan lagi ke Mister. Kalau mau via WA juga nggak apa-apa. Kirimkan screenshotnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan code-nya, errornya sampai mana dan sebagainya, nanti kirimkan aja ke screenshotnya supaya Mister bisa tahu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister tutup ya. Kalau gitu kita akan ketemu minggu depan. Ingat H-2 kita akan Mister akan coba cek pekerjaan dari teman-teman semuanya seperti apa. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan sebelum H-2 silakan tanyakan via WA. Oke, goodbye semuanya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Waalaikumsalam, Mister. Oke.